Oke, jadi kali ini gue ngelanjutin lagi tentang penalaran umum gitu ya. Jadi kembali lagi dengan logika matematika. Oke, logika matematika. Langsung saja ke soal nomor 6. Jika terlalu banyak mengonsumsi makanan berminyak, maka adik akan batuk. Jika adik batuk, ibu akan membawa adik ke dokter. Sejak tadi pagi adik batuk, kesimpulan mana yang benar gitu. Kalau kita pakai rumus itu kan begini ya, ada dua pernyataan seperti ini gitu. Sedangkan pada kenyataannya premisnya itu kita pilih yang mana gitu, premisnya kita pilih yang premis ini ya, kita jadikan premis 1 Q ya. Nah, Q, maka kesimpulannya adalah R. Ponens, tolens, silogisme ya, ini termasuk ponens gitu ya. Kalau tolens itu ingkaran ya, kalau silogisme itu yang ini, PQ, QR, P maka R kayak gitu. Kenapa kesimpulannya R? R-nya kita lihat apa? Adik akan dibawa ibu ke dokter gitu. Itu sebuah kepastian kayak gitu. Jika adik batuk, tentunya adik akan dibawa ke dokter gitu kan. Jika adik batuk, maka akan dibawa ke dokter. Tindakan selanjutnya kayak begitu ya. Sedangkan ketika kita membicarakan masa lalu, itu belum tentu adik batuk karena makan makanan berminyak gitu. Tapi kalau kita sudah tentu terlalu banyak makan makanan berminyak, itu akan menjadi batuk kayak gitu ya. Jadi kita itu memproyeksikan jatuhnya. Logika itu seperti itu ya. Masuk soal nomor 7. 5 orang siswa mengikuti lomba renang antar klub. Mereka adalah Kurniawan yang berasal dari klub Bahari, Ardi dan Beto klub Pasifik, Gunawan Hendra klub Nusantara. Kurniawan bernomor peserta 0. Oke. Kita tulis dulu ya. Ini ada Kur ya dari klub Bahari gitu ya. Di sini ada R dan Ben dari klub Pasifik ya, klub Pasifik. Terus ada Gunawan dan Hen dari klub Nusantara gitu ya. Kita biningkan dulu. Nah, Kurniawan bernomor peserta 089. Ini 089. Ardi bernomor 121. Bento 059. Oke. Gunawan bernomor 155. Ya, oke. Hendra 167. Oke. Jika peserta dari klub yang sama tidak boleh tampil pada jalur yang bersebelahan gitu ya, maka kemungkinan urutan nomor peserta adalah kayak gitu. Jadi dari klub yang sama itu nggak boleh bersebelahan. Ardi dan Bento nggak boleh bersebelahan. Begitu juga dengan Gunawan dan Hendra gitu. Jadi jatuhnya kita bisa lihat langsung ke pilihan ya, ketimbang kita ngurutin gitu ya. Kita nggak usah hiraukan 089, kita langsung lihat 121 ini ya, 4 nomor ini nggak boleh bersebelahan. Di sini ada 155 sama 167 coret, udah bersebelahan. Di sini ada 121 aman. 167 155, nah 167 155, 167 155. Wow, ternyata begitu ya, sudah dipisah. Nah, ini yang benar gitu ya. Langsung saja, kita nggak usah langsung kemungkinan ini kalian tulis beberapa kemungkinan dari 5 nomor tersebut, terlalu lama. Langsung ke pilihan jawaban aja kayak gitu ya. Lanjut ke soal nomor 8. Di antara lukisan yang ada di suatu galeri, lukisan nomor 9 tidak seindah nomor 5. Oke. Ini tentang keindahan ya. Oke, gini aja. Semakin ke sini semakin indah ya. Semakin ke kanan semakin indah. Di antara lukisan yang 9 tidak seindah lukisan nomor 5. Berarti 9 di belakang nomor 5. Ya. Dan masih lebih indah daripada nomor 8. Oke, 8 berarti di belakang 9. Lukisan nomor 3 tidak ada yang mengalahkan keindahannya. Wah, ini paling indah nomor 3.
lukisan nomor 6 kurang indah dibandingkan lukisan nomor 8 dan nomor 2. Nah, kemungkinan 2 di sini ya, di sini nomor 6 ya. Gini. Terus lukisan nomor 5 lebih indah daripada lukisan nomor 2 ya. Ini masuk. Lukisan yang keindahannya berada pada urutan ketiga adalah nomor 9. Kenapa 9? Karena di sini 6 dibandingkan dengan nomor 8 dan nomor 2, yang bisa kita logikakan kemungkinan besar gitu ya. Kemungkinan besar, peluang besarnya itu kalah indah dari nomor 9, kayak gitu ya. Tapi bisa saja ketika ada keterangan lain bahwa nomor 2 itu lebih indah dari nomor 9, ketika ada keterangan tersebut yaitu jadi nomor 3 ya. Maksudnya keindah nomor 3, tapi tidak ada keterangan tersebut, jadi yang indah nomor 3 itu adalah nomor 9. Kayak juara 3 keindahannya itu adalah nomor 9, kayak gitu ya. Nomor 9. Untuk menentukan prioritas dalam hidupnya sebagai berikut. Agungnya tidak gue sebut. Agung ingin tentram sebelum menikah. Tentram dulu ya. Diurutkan begini, tentram. Kita tulis tentram T. Sebelum menikah, tentram dulu baru menikah. Melanjutkan pendidikan setelah punya jabatan. Jadi jabatan dulu ya, setelah punya jabatan melanjutkan pendidikan. Dan menikah sebelum punya jabatan. Oh, menikahnya sebelum jabatan. Nah, begini. Ia juga akan menikah setelah punya pekerjaan. Menikah setelah punya pekerjaan. Oh, kerja di sini. Setelah punya jabatan, ia akan sukses. Ya, oke. Setelah punya jabatan, sukses. Jika saat ini Agung telah punya jabatan, maka keinginan yang telah tercapai. Oh, berarti 3 ini. Apa? Tentram, punya pekerjaan, dan menikah. Iya, benar. Gampang kan? Nomor 10. 5 orang pelari bernama KLMNO mengikuti perlombaan lari cepat. Nah, semakin kesini semakin cepat ya. L mendahului K. N didahului oleh O. M berada di depan O. Oke. K mendahului M. Oh, K di sini nih, berarti L di sini. Pelari yang pertama memasuki garis finish adalah L. Cepat banget ya, cepat. Oke. Jadi gue mau ngoceh dikit ya di akhir video karena ini cepet banget pengerjaannya. Gue mau ngoceh tentang, gue tahu beberapa jurusan itu menitik beratkan untuk suatu sebab tes gitu. Misalnya statistika, paling dipertimbangkan adalah nilai penalaran matematika. Kalian ngoyo di sana gitu, ngoyo di sana. Tapi kalian jangan melupakan pengetahuan kuantitatif dan pengetahuan umum gitu loh, karena mereka seimbang gitu loh, sama-sama tentang kuantitatif pada umumnya, seperti itu ya. Gue mau kasih case gue. Gue merasa wow di pengetahuan kuantitatif. Apakah gue tidak perlu belajar pengetahuan kuantitatif? Oh ya, tentu tidak gitu. Gue tetap belajar tentang hal tersebut, gue tetap latihan tentang hal tersebut, dan itu akan menambah, ibaratnya kalau kita main PS, main sepak bola, itu akan menambah tingkat kekuatan kita gitu loh. Jadi kalian jangan seolah-olah ini udah wow dilupakan, seolah-olah ini tidak dibutuhkan, dilemahkan belajarnya. Jangan begitu. Awalan dulu itu seimbang. Kita nggak tahu ya kita akan berada di jurusan yang mana, sebenarnya nggak tahu. Yang terpenting adalah kita berusaha sekeras mungkin untuk menggapai tujuan pertama gitu kan. Ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 kan. Nah, yang pilihan pertama ini dimaksimalkan, tapi jangan melupakan hal yang lain kayak gitu. Gue melihat statistik dari video gue ngerasa kayak mungkin mereka berpikir ini lebih mudah atau ini lebih tidak dibutuhkan, makanya kalian tidak belajar subbab materi ini. Itu salah guys gitu. Kalian seimbangkan gitu loh, seimbangkan. Ibarat kata nih, dalam video gue, kalian tonton semua video gue dari semua subbab materi, misalnya ya, kalian tonton semuanya, tapi kalian menitik beratkan misalnya ke penalaran matematika. Nah, di penalaran matematika kalian bisa ubah metode belajarnya, seperti ketika saya menunjukkan soal, kalian pause dulu, kalian kerjakan dahulu, langsung kalian cocokkan
gitu, sama-sama menonton gitu, sama-sama belajar. Itu tahapan belajar yang seimbang untuk UTBK gitu, yang bisa menolong kalian suatu saat nanti. Itu gue jamin itu menolong gitu. Kalian belajar seimbang, tapi ada titik berat di sana, misalnya penalaran matematika. Jangan kalian karena merasa pengetahuan kuantitatif mudah, pengetahuan umum mudah, nggak usah dipelajari, kita lemah belajar di sana. Jangan, tetap tonton semuanya. Gue bukan promosi video gue ya, kalian bisa lakukan ini terhadap channel lain gitu, terserah gitu. Tapi gue mohon jangan meremehkan suatu hal yang tidak dibutuhkan dalam perkiraan kalian gitu. Karena kita nggak tahu universitas itu ngambilnya gimana, itu kita nggak tahu sebenarnya ya. Jangan karena nggak dibutuhkan kalian nggak belajar atau lemah belajarnya. Jangan karena kalian merasa udah bisa banget kalian lemah belajarnya di sana. Pelajari semuanya, tapi titik beratkan terhadap suatu hal, terhadap suatu subbab yang memang itu sangat-sangat dibutuhkan dan jadi bahan pertimbangan paling besar terhadap jurusan kalian, kayak gitu. Paham nggak ya? Gue kasih tips ini ya, kalian harus semangat gitu.